Haleluya. Shalom Alehin. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 8 Mei 2023. Hari biasa pekan Paskah kelima. Saudaraku, marilah kita di pagi hari ini selalu bersyukur di dalam doa kepada Tuhan kita yang selalu memberkati kita. Dan berilah senyuman dan sapaan kepada saudara-saudara kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan bermegah diri dalam pelayananmu. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 5 sampai dengan 18 dan Injil Yohanes 14 ayat 21 sampai dengan 26. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, terakhir-akhir ini saudara, banyak dari kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan dengan bermegah diri dan merasa puas atas sanjungan yang diberikan kepada dirinya. Bermegah diri karena telah banyak mereka membaptis orang. Banyak yang mengikuti dan mendengarkan khotbah-khotbahnya yang menggebu-gebu. Hal ini persis yang dialami oleh Paulus dan Barnabas dalam bacaan pertama hari ini. Ketika orang banyak melihat apa yang diperbuat Paulus, mereka mengeluh-ngeluhkannya dan menyangka bahwa Paulus dan Barnabas bukanlah manusia biasa, melainkan titisan dewa. Kata mereka, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Kisah Para Rasul 14 ayat 11. Maka saudaraku, datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Kisah Para Rasul 14 ayat 13. Saudaraku yang terkasih, Paulus dan Barnabas disanjung, disembah layaknya dewa saudara. Melihat ini saudara, Paulus dan Barnabas mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun di tengah mereka dalam kerumunan yang banyak dan berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Kisah Para Rasul 14 ayat 15. Kita ketahui bahwa Paulus dan Barnabas ke daerah itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memberitakan Injil agar mereka berbalik kepada Allah yang benar saudara. Paulus tidak ingin mencuri kemuliaan Tuhan dengan membiarkan orang banyak itu memuja-muja dia dan menganggapnya dewa. Paulus sadar bahwa yang membuat orang lumpuh itu berjalan bukanlah kesaktiannya, kehebatannya, bukan. Melainkan itu adalah karena kuasa Tuhan yang bekerja. Perenungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, mau mengajak kita semua kembali melihat bagaimana sikap kita terhadap pelayanan yang telah kita lakukan selama ini. Sikap seperti Paulus inilah yang juga harus dimiliki para pelayan-pelayan Tuhan saat ini. Janganlah kita bermegah dan berpuas atas sanjungan orang terhadap apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita layani kepada mereka. Yang berhak mendapatkan sanjungan, pujian, dan kehormatan hanyalah Tuhan saja, dan kita hanyalah alat yang dipakainya. Janganlah sampai saudaraku yang terkasih ada motivasi yang terselubung di balik pelayanan kita. Paulus selain dipuja-puja, pada saat yang bersamaan juga dilempari batu oleh orang banyak karena hasutan orang-orang Yahudi yang membenci pelayanannya.
Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hendaknya kita memiliki motivasi yang benar saudara di dalam melayani Tuhan. Seperti Paulus yang telah ditunjukkan di dalam bacaan hari ini. Dan kita mau saudaraku yang terkasih dengan tulus secara ikhlas saudara. Dan tentunya dengan setia dan taat di dalam pelayanan kita. Dan hanya dialah Tuhan kita yang layak menerima pujian, dan biarlah namanya selalu ditinggikan. Tuhan Yesus, sering tak sadar kami bermegah diri dan berpuas diri atas pelayanan yang telah kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah kami selalu dibimbing oleh Roh Kudus agar selalu dapat merendahkan hati di dalam setiap pelayanan-pelayanan kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.